Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Safitri. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini, yaitu tentang siklus General Ledger atau buku besar pada pengusaha peternak ayam. Kami dari kelompok 1, kelas D Praktikum 2, jurusan Akuntansi, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Presentasi ini sebagai tugas Sistem Informasi Akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wani Ahmad Ridwan SEMM. Sumber materi yang kami gunakan yaitu video YouTube dengan judul Bab 16, Sistem Informasi Akuntansi, Siklus, Buku Besar dan Pelaporan, Romney Catur Sangsoko. Selanjutnya, bahan ajar PowerPoint dengan judul Sistem Pelaporan dan Buku Besar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Dina Aulia Safitri dengan NIM J3N118137. Selanjutnya, Anggi Deswita Givari dengan NIM J3N118226. Selanjutnya, Yolanda Marcella dengan NIM J3N218361. Selanjutnya, Nisa Anggraini dengan NIM J3N218387. Selanjutnya, Syaida Azhara dengan NIM J3N118054. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahaskan oleh rekan saya. Siklus buku besar dan pelaporan keuangan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber setiap subsistem siklus akuntansi dan menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, mengumpulkan dan mengatur data dari bendahara yang menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas dan pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengatur data sumber dari Departemen Anggaran dalam menyediakan nomor anggaran. Yang keempat, membantu kontrolir dalam menyediakan jurnal penyesuaian. Nama saya Yolanda Marcella. Saya akan menjelaskan tentang diagram konteks dari sistem buku besar dan pelaporan. Di sini terdapat 6 eksternal entitas, yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus penggajian atau sumber daya manusia, bagian keuangan, dan yang terakhir ada owner atau pemilik. Dari masing-masing eksternal entitas ini akan mengirimkan data-data yang diperlukan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan. Siklus pendapatan akan mengirimkan data penjualan dan penerimaan kas kepada sistem. Lalu siklus pengeluaran akan mengirimkan data pembelian dan pengeluaran kas kepada sistem. Lalu siklus produksi akan mengirimkan data tentang biaya produksi kepada sistem. Lalu siklus penggajian atau sumber daya manusia akan mengirimkan data biaya gaji kepada sistem. Lalu bagian keuangan akan mengirimkan data berupa jurnal-jurnal dari transaksi yang terjadi. Terakhir, sistem akan menyusun laporan keuangan, lalu laporan tersebut akan dikirim ke bagian keuangan dan juga kepada owner atau pemilik. Baik, selanjutnya saya Anggi Deswita Givari akan menjelaskan mengenai DFD level 0 dari siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Terdapat 2 entitas eksternal, yaitu bagian keuangan dan yang kedua adalah owner. Bagian keuangan membuat sekaligus mengupdate buku besar lalu memposting jurnal penyesuaian. Dari kegiatan tersebut menghasilkan raca saldo setelah penyesuaian. Lalu setelah itu membuat laporan keuangan yang akan diberikan pada owner. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1 sistem buku besar dan pelaporan. Perkenalkan, nama saya Syaida Azhara dengan NIM J3N118054. Dalam sistem buku besar dan pelaporan terdapat 2 entitas eksternal, yaitu bagian keuangan dan juga owner. Tidak lupa terdapat 6 proses. Yang pertama ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. DFD level 1 sistem buku besar dan pelaporan ini dimulai dari bagian keuangan yang menginput transaksi ke dalam jurnal umum. Setelah itu mempostingnya ke buku besar. Buku besar yang telah dibuat akan dimasukkan ke data storage atau penyimpanan. Setelah itu, bagian keuangan harus menginput ke neraca saldo dan membuat jurnal penyesuaian.
Setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka buku besar harus diupdate dari data jurnal penyesuaian yang telah tersedia atau yang telah dibuat sebelumnya. Bagian keuangan juga harus membuat neraca saldo setelah penyesuaian hingga menyusunnya ke dalam laporan keuangan. Langkah terakhir, bagian keuangan harus melaporkan laporan keuangan ini kepada owner. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya, Anissa Anggraini, akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian internal, siklus buku besar, dan pelaporan keuangan. Ancaman yang pertama, yaitu data buku besar tidak akurat atau tidak valid. Menurut beberapa studi kasus yang dilakukan pada peternakan ayam skala kecil dan menengah, seringkali manajemen tidak melakukan pencatatan keuangan. Meskipun ada, data tersebut seringkali tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian internal yang dapat dilakukan, yang pertama pengendalian integritas pengolahan data, yang kedua pembatalan akses ke buku besar, yang ketiga tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan laporan keuangan tidak diotorisasi. Pada peternakan ayam, terutama skala kecil dan menengah, jarang sekali ditemukan adanya prosedur yang jelas dalam pengungkapan laporan keuangan. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kredit untuk mengembangkan usahanya. Pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu pengendalian akses, dan yang kedua adalah enkripsi. Ancaman yang ketiga yaitu hilangnya atau perusakan data. Tidak adanya prosedur atau sistem yang memadai dalam usaha peternakan ayam menyebabkan terjadinya kehilangan atau kerusakan data, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman yang terakhir yaitu laporan keuangan yang tidak tepat. Apabila input data yang dilakukan salah, maka setelah dilakukan pemrosesan data, hasil akhir atau outputnya pun juga akan salah. Pengendalian internal yang dapat dilakukan, yang pertama pengendalian integritas pemrosesan, yang kedua penggunaan serangkaian perangkat lunak, yang ketiga pelatihan dan pengalaman menerapkan kebijakan akuntansi, dan yang keempat audit. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Safitri dengan NIM J3N118137. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pembahasan kali ini. Buku besar merupakan buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar dapat memberikan pelaporan informasi ataupun nilai transaksi untuk periode akuntansi tertentu. Memang, pada skala usaha peternakan yang kecil maupun besar, terkadang peternak enggan melakukan pencatatan. Keengganan ini karena sebagian besar peternak tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pencatatan dan laporan keuangan. Pencatatan pembukuan keuangan sebaiknya dilakukan oleh para pengusaha peternakan. Setidaknya yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mencatat setiap pengeluaran pada saat investasi awal. Yang kedua, siapkan dana untuk operasional seperti pembelian bibit, pakan, dan sebagainya. Jangan lupa mencatat semua pengeluaran yang dilakukan selama proses pemeliharaan. Yang ketiga, mencatat semua penerimaan yang diperoleh, seperti dari penjualan anakan, ataupun penjualan telur, ataupun ayam, ataupun kotoran, sehingga pembukuan itu dapat membantu pengusaha peternakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat di periode berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan kali ini, yaitu tentang siklus general ledger atau buku besar pada pengusaha peternak ayam. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.